Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 959-961. Dongjiang, Mei belum kembali. Wilayah ini telah lama kehilangan legenda Lin Yan. Terlebih lagi, rambut Lin Yan berantakan, menutupi matanya, sehingga tidak mungkin untuk mengenalinya. Dia mencari kemana-mana, ingin merasakan nafas Lingqi, tapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Pada saat ini, dia memfokuskan matanya dan menuju ke Gunung Abadi. Di kaki gunung, Lin Yan mendongak dan melihat bahwa gunung itu telah terbelah menjadi dua. Aura pedang Tao masih beredar di sini. Ini sama sekali bukan pedang Tao biasa. Selain itu, orang yang mengambil tindakan bahkan mungkin adalah seorang praktisi pencerahan tingkat kedua. Dengan satu pedang, dia menghancurkan formasi Tao dan membelah gunung menjadi dua. Aduh, Gunung Xiandao dulu ramai dengan aktivitas. Lin Yan membangun istana surgawi dan mengejutkan seluruh kota Dongling. Tapi sekarang, menatap pegunungan bobrok ini, banyak orang di kaki gunung menghela nafas. Lin Yan tidak berbicara, dia berjalan maju, tidak menggunakan kekuatannya, tetapi bersiap untuk berjalan selangkah demi selangkah. Namun, saat dia bergerak maju, ekspresi banyak orang tiba-tiba berubah. Siapa orang yang begitu berani ini? Dia, apakah dia mencari kematian? Ini dibunuh oleh orang kuat dari Gunung Xuanbeidao. Energi pedang masih ada, mengejutkan segala arah. Tidak ada yang berani naik gunung. Ini melambangkan hubungan antara Gunung Xuanbeidao dan Gunung Xuanbeidao. Gunung Beidao adalah musuh kita, kata seorang kultivator yang lebih tua. Kuil surga telah dihancurkan. Para murid kuil surga semuanya tersebar ke segala penjuru, dan harta karun di dalamnya konon sudah lama hilang. Banyak orang yang diam-diam mempertaruhkan nyawanya untuk naik gunung tetapi tidak melakukannya, menemukan apapun, dan mereka juga dibunuh oleh aneh. Pada titik ini, lagi, tidak ada yang berani pergi ke Gunung Xiandao. Tapi orang ini berani, dan pergi ke sana dengan cara yang jujur dan terbuka. Pakaian pria ini compang camping dan pakaiannya berantakan. Apa dia mungkin orang gila? Di puncak gunung, ketika Lin Yan muncul, energi pedang tiba-tiba menghantamnya. Energi pedang ini ditinggalkan oleh Gunung Xuanbeidao untuk membunuh para pembudidaya yang mendaki gunung. Namun, mata Lin Yan terfokus, dan energi pedang segera runtuh. Lalu Lin Yan memfokuskan matanya dan melihat ke segala arah. Dojo di puncak gunung telah dihancurkan, dan yang membuat ekspresi Lin Yan paling memadat adalah monumen pahlawannya hilang. Istana surgawi telah dihancurkan, dan tidak ada harta yang tersisa. Kamu harus turun gunung. Lin Yan melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat seseorang. Itu adalah Tang Xi, penguasa lama Pavilion Shen. Saat ini, dia tampak sedikit lebih tua, dan ada tatapan sedih di matanya. Bagaimana istana surgawi dihancurkan sebelumnya? Lin Yan memandangnya dan berkata dengan lembut. Suara ini. Petik 2. Tubuh Tang Xi tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia menatap Lin Yan dalam-dalam. Dia tiba-tiba melangkah maju, menatap Lin Yan, dan tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Lin Yan, sungguh kamu, apakah kamu masih hidup? Bagus, aku tahu kamu masih hidup. Bagaimana kamu bisa mati? Tang Xi tertawa, dia lebih bertekad daripada siapapun bahwa Lin Yan masih hidup, dan legenda 10.000 bakat berusia 1 tahun tidak akan pernah salah. Jadi, semua orang pergi, tapi hanya dia satu-satunya di gunung ini. Selama kamu datang, kamu akan dapat membangun kembali istana surgawi, kata Tang Xi lagi. Istana surgawi tidak pernah dihancurkan. Lin Yan berbicara lagi. Ini membuat Tang Xi tercengang dan sedikit tercengang. Gunung abadi sudah tidak ada lagi, segala sesuatu di istana surgawi, istana dan dojo telah hancur total, dan istana surgawi sudah tidak ada lagi. Tapi Lin Yan mengucapkan kata-kata seperti itu. Apalagi kata-kata ini masih begitu tegas. Ini tidak terbayangkan oleh Tang Xi. Tuan Pavilion Tua, apakah dia tahu kemana harus pergi ke Tugu Pahlawan? Di mana? Lin Yan bertanya. Ini, ketika para tetua Xuanbeidao Shan dan Chu Wei datang untuk melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Chu, mereka membunuh Gunung Xiandao dengan satu pedang. Untungnya,
Kami semua berada di perbatasan barat, semuanya terbunuh. Setelah itu, Chu Wei mengambil prasasti pahlawan. Kemudian, ketika Dao Yuanzong sedang melakukan upacara murid, dia muncul dan menghancurkan prasasti pahlawan di dojo Dao Yuanzong. Prasasti itu retak, dan Mu Zan terluka karenanya, tapi dia tidak bisa mengambil tindakan. Tapi tablet batu itu sudah ada di tangan Mu Zan. Kata Tang Xi. Prasasti itu retak. Ada niat membunuh di mata Lin Yan. Apakah itu Chu Wei lagi? Masalah ini telah menyebar ke seluruh Xinjiang Timur. Namun, Lin Yan telah menanyakan keberadaan Ling Qi di Xinjiang Barat selama beberapa bulan terakhir dan tidak mengetahuinya. Di kali ini mengetahui hal itu, ada niat membunuh. Keluarga Lin dan tablet peringatan Lin Jue dihancurkan oleh Chu Wei, dan bahkan aula leluhur keluarga Lin dihancurkan oleh Chu Wei. Kata Lin Yan. Sebelumnya, di dojo Gunung Xiandao, terdapat monumen pahlawan dan spanduk Istana Surgawi. Di bendera tersebut, Lin Yan secara pribadi menuliskan nama orang-orang yang meninggal di Istana Surgawi Monumen Pahlawan. Bagian belakang, dia juga dibawa pergi oleh Chu Wei. Dan belum dikembalikan. Saya mendengar rumor bahwa Mu Zan dan yang lainnya pergi ke Xuanbei Daoshan untuk memintanya berkali-kali. Sayangnya, Chu Wei bahkan tidak melihatnya, dan bahkan ada orang yang memukulinya. Mu Zan dan yang lainnya terluka. Jika mereka bukan murid Sekte Dao Yuan, mereka mungkin dibunuh oleh Chu Wei. Sejarah dinasti Tang menghela nafas. Chu Wei kini telah menjadi tetua Gunung Xuanbei Dao. Dan dia telah memahami jalan kaisar. Ini adalah seorang jenius dengan status luar biasa. Siapa yang dapat bersaing dengannya? Saat ini, Lin Yan bukan lebih lama lagi dari sebelumnya. Tatapan bingung di matanya tiba-tiba mengembun, dan jejak di depannya langsung terguncang oleh nafas, dan itu jatuh di belakangnya, memperlihatkan wajah itu wajahnya, tapi yang mengejutkannya adalah tampilan Lin Yan. Ini sama sekali bukan tampilan yang dekaden, tapi tampilan yang bersinar. Tang Xi berbicara, karena dia membawaku pergi, aku akan mendapatkannya kembali. Kata Lin Yan, tapi sekarang bukan waktunya, dan tanggal yang disepakati masih 1 bulan lagi. Melihat mata Lin Yan, Tang Xi terkejut lagi. Kata-kata ini nyaring dan kuat. Tapi Chu Wei itu telah menjadi Xuanbei Dao yang lebih tua, gunung itu masih dalam kondisi pencerahan Tao dan telah memahami Dao kekaisaran. Dikatakan bahwa hati Tao-nya teguh dan energi naganya meraung. Sulit bagi generasi muda untuk menjadi lawannya, formasi Tao masih ada. Kemudian Lin Yan melihat ke satu sisi. Di sana, ada formasi Tao misterius yang tersembunyi di kegelapan. Meski hancur, tidak sulit bagi Lin Yan untuk pulih. Setelah beberapa bulan, Lin Yan sudah luar biasa. Semua orang tahu itu Lin Yan mengalami depresi, tetapi tidak ada yang tahu bahwa hati Tao Lin Yan selalu ulet, dan sekarang dia bisa disebut sebagai guru jiwa Tao sejati. Pada tingkat guru jiwa Tao tingkat pertama, formasi itu juga terbentuk batalkan susunan teleportasi. Lin Yan pernah berkata kepada Yi Zhen bahwa itu hanya lelucon, bagaimanapun juga, Dao Yuan Zong cukup membantu. Kekaisaran Yuntun. Kekaisaran. Biarkan keluarga Lin berdiri di puncak dunia. Sekarang dalam 3 tahun terakhir, dia belum mencapai titik itu, tetapi sekarang saatnya untuk kembali dan melihat. Ingin pergi. Menatap Lin Yan yang mengaktifkan susunan teleportasi kosong, Tang Xi sedikit terkejut. Dia awalnya mengira Lin Yan akan tinggal dan membangun kembali Istana Surgawi. Paviliun Tua Tuan Tang, saya berkata bahwa Istana Surgawi tidak pernah dihancurkan, sebulan kemudian semuanya akan dipahami sepenuhnya. Kata Lin Yan, setelah kata-katanya jatuh, dia memasuki susunan teleportasi yang kosong. Kekaisaran Pangsit. Sekarang, keluarga Lin telah menjadi penguasa sejati kerajaan ini. Bahkan daerah ini berada di bawah kendali keluarga Lin. Keluarga Lin tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa di sini. Namun, keluarga Lin berbeda dengan keluarga kerajaan Wonton sebelumnya. Mereka memupuk semua orang jenius, tidak peduli dari mana Anda berasal atau dari keluarga mana Anda berasal, meskipun Anda adalah orang biasa, selama Anda luar biasa, Anda akan menjadi luar biasa, segera dibudidayakan oleh keluarga Lin. Hal ini juga membuat kerajaan Wonton semakin makmur. Apalagi ada banyak orang jenius. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh tetua tertua dari keluarga Lin dan yang lainnya. Bahkan Lin Jian,
Yin Sheng, Hua Yunxing dan lainnya sedikit terkejut. Kekaisaran Wonton adalah negeri yang begitu damai dan diberkati. Saya tidak tahu mengapa, dalam beberapa tahun terakhir, aura langit dan bumi menjadi semakin kuat, dan ada terlalu banyak orang jenius, kata Jian. Hari ini adalah hari yang istimewa. Semua orang berkumpul di alun-alun pusat kekaisaran. Saat ini, banyak orang sedang terbang di udara. Ini adalah simbol dari alam para dewa. Dalam beberapa tahun terakhir, tempat ini kaya akan aura, dan banyak pembudidaya alam dewa telah lahir. Apalagi beberapa generasi muda keluarga Lin sebenarnya sudah mencapai level ini. Ini adalah sesuatu yang Lin Jian dan yang lainnya tidak pernah berani pikirkan. Dahulu kala, beberapa tahun yang lalu, alam suci adalah tingkatan yang mereka panjatkan, namun sekarang, mereka semua telah mencapai alam dewa. Perubahan yang terjadi di dunia ini sungguh luar biasa. Selain itu, Lin Jian dan yang lainnya bahkan lebih kagum dengan bakat generasi muda keluarga Lin. Masing-masing lebih menakjubkan dari yang sebelumnya, dan fisik mereka sangat langka dalam hidup mereka. Hari ini adalah kompetisi jimat. Saya berharap dapat melihat banyak orang jenius. Setiap tahun, akan ada perubahan baru, semuanya di luar imajinasi kita, kata Lin Chan, tapi tidak ada kegembiraan di alisnya seperti Hua Yunxing dan lainnya. Saudara Ling, mengapa kamu selalu merasa tidak nyaman beberapa hari terakhir ini? Lin Jian bertanya sambil menatap Lin Chan. Hanya saja kami menemui beberapa hambatan dalam kultivasi kami dan sulit untuk ditembus. Tidak ada yang terlalu memikirkan hal ini. Dentang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Setelah beberapa saat, Hua Yunxing muncul untuk memimpin kompetisi Arai Jimat. Hari ini adalah final dari talisman Arai. Saya akan menetapkan pertanyaan untuk penilaian akhir. Kata Hua Yunxing, seberkas cahaya mengembun di telapak tangannya, dan dalam sekejap, beberapa diagram formasi kompleks muncul di udara. Ini adalah pertanyaan tes. Formasi ini mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Siapapun yang bisa menyingkat nilai yang lebih tinggi akan menang. Setelah melihat diagram formasi, di alun-alun, lebih dari 30 jenius muda yang berpartisipasi di final mengambil tindakan secara instan, kekuatan jiwa mereka meledak, dan beberapa bintang jiwa memadat di benak banyak dari mereka. Beberapa orang bahkan memadatkan bulan jiwa, dan ada 3 bulan jiwa. Beberapa orang bahkan memadatkan 4 bulan jiwa. Ini sungguh mengejutkan. Orang-orang kecil ini seperti ini sekarang, lumayan. Hanya saja konsentrasi rune masih agak kurang. Anak kecil, hehe, saudaraku, kamu belum setua itu kan? Mereka terlihat seperti berumur 20 tahun, tapi sebenarnya kamu menyebut mereka anak kecil. Setelah mendengar perkataan pemuda itu, tiba-tiba seseorang berkata. Mereka sedikit melenceng. Seolah-olah kamu sangat kuat. Seseorang mencibir lagi. Kamu bukan dari kerajaan Wonton kan? Dengan bakat seperti itu, beraninya kamu berbicara seperti ini. Suara-suara terdengar, membuat stand menjadi berisik. Pemuda itu juga tersenyum, tapi dia tidak menyangka perkataannya akan dikelilingi oleh semua orang. Kamu sebenarnya pikir kamu ini siapa, dan kamu berani mengkritik mereka. Ini semua adalah jenius yang dikembangkan oleh keluarga Lin, dan selama mereka berbakat, mereka dapat dikembangkan dengan sumber daya paling kuat di seluruh kekaisaran. Seorang gadis muda berbicara dan menatap mereka. Pemuda ini memiliki sedikit rasa dingin di matanya yang jernih. Apakah kamu mengetahui semua ini dan mengapa? Kata gadis itu sambil menatap pemuda itu. Mengapa? Pemuda itu bertanya. Itu adalah Lin Yan pada saat itu, yang menghancurkan keluarga kerajaan Yunton dan menghancurkan sekte Xuanjing. Karena dia, Kekaisaran Yunton menjadi pusat wilayah ini, dan semua jenius datang ke sini. Semua ini adalah hasil dari Lin Yan dan itu semua berkat keluarga Lin. Melihat pemuda ini menanyakan kata-kata ini, mereka semakin merasa bahwa pemuda ini bukan dari kerajaan Wonton. Untuk sesaat, ada ekspresi bangga di matanya. Tampaknya di mata mereka, menjadi anggota Kekaisaran Yunton adalah hal yang paling membanggakan. Kamu tidak mengerti bahkan setelah aku memberitahumu. Singkatnya, keluarga Lin dan Lin Yan adalah dewa di hati kerajaan Wonton kita. Kamu harus berhati-hati saat berbicara, dan jangan meremehkan si kecil setiap saat kata. Ucap gadis itu. Hal ini pun membuat pemuda itu tersenyum pahit.
Setelah beberapa saat, semuanya berakhir, dan permainan di alun-alun pun berakhir sepenuhnya. Kemudian Hua Yunxing dan yang lainnya menyaksikan, dan akhirnya berkata, Ru Yun memadatkan susunan dewa kelas 5 dan menjadi juara kompetisi arai jimat ini. Petik 2. Tiba-tiba, terdengar tepuk tangan meriah. Saya tidak menyangka Ru Yun akan mencapai level ini. Pemuda itu berpikir dalam hati. Lalu ada cahaya di matanya, dan dia terkejut. Karena energi spiritual di area ini terlalu kuat. Bahkan lebih kuat dari beberapa negeri peri. Kekaisaran Yunton adalah tempat terpencil di perbatasan timur. Pada awalnya, energi spiritual telah habis, tetapi sekarang energi spiritual dunia telah pulih. Energi spiritual di sini sebenarnya luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, masuk akal jika semakin banyak orang jenius yang bermunculan. Hanya saja para jenius ini baru saja lahir. Mungkin dalam beberapa tahun lagi, anak-anak muda ini akan mampu mencapai level yang lebih tinggi, bahkan mampu bersaing dengan para jenius di alam spiritual. Karena, energi spiritual di sini masih perlahan menguat. Zaman kuno di sini sungguh luar biasa. Jika tidak, situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi. Tiba-tiba, pemuda itu teringat akan apa yang pernah dikatakan Tauxu di 100 lantai pagoda spiritual. Daerah ini sangat luar biasa. Ada keluarga atau klan yang kuat 100.000 tahun yang lalu atau bahkan lebih lama lagi. Gerbang itu pernah dibangun di lokasi ini. Mungkinkah karena ini, energi spiritual menjadi lebih kuat? Semuanya sulit ditebak, tapi ini jelas merupakan hal yang luar biasa. Hanya saja pemuda ini belum mengetahui seberapa kuat energi spiritual tersebut, namun kini tak kalah dengan aura di Gunung Xiandao. Hanya masalah waktu sebelum para jenius di sini menjadi penggarap alam pembunuhan abadi. Saat ini, semua orang melihat ke arah platform tinggi di alun-alun, karena penghargaan kepada Ru Yun akan segera diberikan. Lin Jian melangkah maju, siap menyerahkan piala kepada Ru Yun. Namun, pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba berdiri, izinkan saya memberikan penghargaan ini. Suara yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Para penggarap di sekitar pemuda ini semuanya sangat terkejut dan terkejut. Terutama gadis itu mengerutkan kening dan membuka mulutnya lebar-lebar. Apakah orang ini datang untuk menimbulkan masalah? Beberapa orang bahkan lebih marah. Tapi tidak seperti mereka, Hua Yunxing, Lin Jian, Yin Sheng, Ling Xuan, Feng Yuan dan lainnya semuanya membeku di tempatnya. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terdiam. Banyak orang tercengang. Terutama para praktisi yang berada di tribun, segala sesuatu yang ada di hadapan mereka membuat mereka sadar bahwa ada yang tidak beres dengan suasananya. Mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum hanyalah sebuah provokasi. Ru Yun, siapa orang ini? Apakah kamu mengenalnya? Seorang pria muda bertanya, menatap gadis dengan perubahan suasana hati yang jelas di alun-alun. Muda, Tuan muda, kata Ru Yun dengan ekspresi kental dan air mata mengalir dari matanya. Menguasai, Ru Yun berasal dari keluarga Lin, namun banyak orang yang mengetahui bahwa dia pernah menjadi pembantu orang lain. Tetapi karena bakat alami Ru Yun, keluarga Lin telah mengembangkannya sebagai seorang jenius, dan tidak ada lagi yang berani menggunakan dia sebagai pelayan. Dan sekarang, dia benar-benar memanggil pemuda itu Tuan. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah orang ini adalah Yaner. Seperti dugaan semua orang, Lin Jian, Lin Nan dan yang lainnya tiba-tiba berbicara. Ada rasa kerinduan yang mendalam pada kata-kata itu. 3 tahun. Sudah 3 tahun sejak saya pergi. Waktu berlalu, Lin Yan telah tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya, dan tidak ada lagi ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya, tetapi mereka tetap mengenalinya dengan segera. Tetua pertama, tetua kedua, paman ketiga. Menatap orang-orang ini, Lin Yan perlahan berbicara. Saat suara itu jatuh, semua orang terkejut. Terutama orang-orang di depan Lin Yan, dan gadis itu. Mata mereka membelalak karena terkejut. Semuanya, Anda mungkin tidak tahu bahwa kekaisaran Yunton kita seperti sekarang ini, berkat upaya satu orang, yaitu Lin Yan, dan pemuda ini adalah Lin Yan sendiri. Suara bergetar ke segala arah. Desir, desir, desir. Pada saat ini, banyak orang menatap Lin Yan, dengan keterkejutan, dan rasa terima kasih di mata mereka.
Banyak anak muda yang sudah lama menganggap Lin Yan sebagai idola mereka. Tapi Lin Yan meninggalkan Kekaisaran Yunton 3 tahun lalu, dan sekarang orang ini benar-benar muncul di depan mereka. Gadis-gadis di sekitar Lin Yan bahkan membuka mulut mereka, dan bahkan yang lain merasa malu. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang telah lama menuduh mereka sebenarnya adalah Lin Yan. Memanggil. Pada saat ini, sosok Lin Yan bergerak, melayang di udara, dan kemudian mendarat di alun-alun. Semuanya, aku tidak melihatmu selama 3 tahun. Kamu menjadi jauh lebih muda, kata Lin Yan sambil menatap Yin Seng, Ling Xuan, Hua Yunxing dan lainnya. Orang-orang ini juga sedikit tersenyum. Saat ini, energi spiritual dunia sangat kaya, terutama Kekaisaran Wonton, yang sangat luar biasa. Ini sangat kontras dengan kerajaan di sekitarnya. Meskipun energi spiritual dari beberapa kerajaan lain juga lebih kaya, namun tapi itu tidak sekaya 1/10 aura kerajaan Wonton. Dalam kondisi seperti itu, Yin Seng dan lainnya juga memasuki alam dewa dalam 3 tahun terakhir. Mereka bahkan diharapkan masuk ke alam pembunuhan abadi. Aura di sini luar biasa. Saya khawatir Anda telah memasuki alam pembunuhan abadi. Anda seharusnya menjadi abadi sekarang, kan? Pada saat ini, Feng Yuan memandang Lin Yan dan berkata, hampir tercerahkan. Lin Yan tersenyum, berdengung. Hal ini membuat semua orang tercengang, dan kemudian Yin Seng dan yang lainnya tiba-tiba tertawa dan berkata, "Nak, kamu selalu mengejutkan orang. Saya tidak menyangka bahwa sekarang kamu telah mencapai ketinggian yang pernah kami panjatkan dan tidak dapat kami capai." Pencerahan, ini di usia seperti itu, saya khawatir hanya Lin Yan satu-satunya. Batang. Lin Yan, cucuku Yang Ji. Saat ini, Yang Qian datang dan berkata. Hua Yunxing juga memiliki ekspresi fokus di wajahnya. Bai Jue adalah muridnya dan juga mengikuti Lin Yan. Mereka semua baik-baik saja. Sekarang mereka telah memasuki Xinjiang Tengah dan bergabung dengan sekte-sekte besar, mereka sudah luar biasa. Akhirnya, kami tidak mempermalukan kerajaan Wonton kami. Mendengar ini, orang-orang ini pun menghela nafas lega. Lin Yan kemudian menyerahkan piala tersebut kepada Ru Yun. Tuan muda, melihat orang di depannya, Ru Yun berbicara, air mata jatuh lagi. Dia telah menunggu di depan Lin Yan sejak dia masih kecil, tetapi Lin Yan tidak pernah memperlakukannya sebagai pelayan dan bahkan melindunginya dengan segala cara yang mungkin. Di mata Ru Yun, Lin Yan seperti kakaknya. Sekarang kamu telah mencapai ketinggian seperti itu, aku khawatir kamu akan menjadi lebih luar biasa di masa depan. Lin Yan berbicara dan menghapus air mata dari matanya. Pada saat ini, seluruh lapangan mulai berteriak. Lin Yan, Lin Yan. Suara-suara itu terdengar. Meskipun mereka memanggil Lin Yan dengan namanya, mereka menunjukkan rasa hormat yang besar. Terutama para praktisi lanjut usia, mereka mengalami semua yang terjadi 3 tahun lalu. Lin Yan sendirian membalikkan keadaan, menghancurkan keluarga kerajaan Yunton, dan menyelamatkan semua kekuatan. Dunia yang cerah dan sejahtera yang kita miliki saat ini baru saja muncul. Jika tidak, di bawah penindasan keluarga kerajaan Yunton, hidup dan mati orang-orang ini tidak dapat diprediksi. Yaner, aku khawatir kamu telah mengalami banyak hal dalam 3 tahun terakhir, kan? Saat ini, Lin Jian datang. Sekarang dia mengendalikan seluruh kekaisaran, dan gerakannya luar biasa manusia yang dihormati oleh semua orang di kekaisaran. Tapi sekarang, dia telah kehilangan keagungan seorang pria kuat, dan air mata mengalir dari matanya. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang melihatnya seperti ini. Hanya Lin Yan yang bisa membuatnya begitu tersentuh. Aku sudah melalui banyak hal, tapi untungnya semuanya baik-baik saja. Hanya saja, aku sudah pergi selama 3 tahun. Keluarga Lin dan kekaisaran mengandalkanmu untuk menjagaku. Kamu telah bekerja keras selama ini, 3 tahun, kata Lin Yan. Di dunia luar, dia pernah membelah tumpukan mayat dan lautan darah. Di dunia keabadian dan dunia bawah, bunuh jutaan iblis. Menghadapi kekuatan sekte yang kuat, dia tidak pernah menyerah. Mata aslinya masih ada, tetapi hanya pada saat ini, bahkan Lin Yan pun tergerak. Ini adalah kasih sayang keluarga yang sejati. Ini adalah keluarga nyata. Ini adalah rumahnya yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa jauh dia melakukan perjalanan,
Tidak peduli seberapa kuat dia mencapainya, dia tidak akan pernah lupa bahwa nama belakangnya adalah Lin, dan bahwa Kekaisaran Yunton adalah tempat dia berada dulu. Bahkan jika dia terlahir kembali, dia telah mengintegrasikan ingatan itu. Setelah beberapa saat, emosi semua orang menjadi stabil. Setelah itu, semua orang menyelesaikan kompetisi jimat dan kembali ke keluarga Lin. Namun, ekspresi Lin Chan masih menunjukkan beberapa perubahan. Saat ini, di tempat yang sepi, Lin Yan memandang Lin Chan, lalu berkata, "Paman Ling, apakah dia sudah kembali?" Mendengar ini, tubuh Lin Chan bergetar. "Saya merasakan napasnya." Lin Yan lalu berkata lagi. Ketika Lin Yan melangkah ke tempat ini, dia merasakan auranya. Aduh, Lin Yan, dia memang kembali. Dia hanya bertemu denganku dan meninggalkan beberapa seni bela diri dan seni bela diri. Dia bahkan meninggalkan banyak harta. Dia memintaku untuk menyimpannya sebentar dan biarkan aku menemukan kesempatan, untuk memberikan sisanya kepada keluarga Lin. Kata Lin Chan. "Kapan kamu kembali?" Lin Yan bertanya. "Sebulan yang lalu, dia pergi setelah dia kembali." "Lin Yan, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa sekarang belenggu darahnya telah terbuka dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dia memberitahuku bahwa dia tidak bisa lagi melindunginya, jadi dia hanya aku bisa meninggalkanmu." Lin Chan berbicara, kata-katanya penuh dengan ketidakberdayaan.